lagi udah di balik tuh. Kita masih dipertemukan di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriringi salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan Allah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Wakil Sekolah SMP 1 Negeri Perlak Barat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi yang sudah hadir pada acara hari ini. Adapun acara hari ini yaitu dalam rangka tugas dari guru kita Ibu Santi Wida tentang aksi nyata penyebaran budaya positif di sekolah. Oleh karenanya, sebelum beliau menyampaikan materi ini, sebaiknya dibuka oleh Ibu Sekolah. Sebelum acara ini dilanjutkan, sebaiknya dibuka oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ibu Nur, kepada Ibu Nur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbeda ini dalam rangka mengikuti acara multi-dimensi yang dilaksanakan yang merupakan lulusan diri dan dalam rangka sambil di sini mewakili daripada kepala sekolah Kesatuan Perwakilan mengikuti
berbagai tugas sebagai TPP. Di sini Bu Santi Wida akan mengatakan pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini nantinya yang akan kita laksanakan di sekolah kita juga, baik untuk gurunya maupun untuk siswanya, yang nantinya akan banyak manfaatnya bagi kita semua, baik di lingkungan sekolah maupun nanti kita lakukan di luar sekolah. Jadi untuk selanjutnya untuk kelancaran acara ini, kami mohon seandainya nanti ada pertanyaan yang tidak dipahami ataupun ada yang tidak sesuai, bisa dikritik dan bisa dikasih saran. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara berikutnya yaitu diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Santi Wida SPY DPP Angkatan 11. Ada Ibu Santi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, bapak-bapak semua, anak kami semua, apakah sehat hari ini? Sehat. Jadi nanti kalau sedikit agak saya kasih ice breaking, mohon ikut serta ya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini puji dan syukur saya berterima kasih ini kita berkumpul dalam rangka acara presentasi saya, yaitu tentang pemaparan budaya positif di sekolah. Kali ini untuk memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Kemudian salawat beserta salam, tak lupa saya sambung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita berpindah dari alam kebodohan menuju ke alam nur. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang mewakili dari Gunung Harapi dan Pak Latung, serta guru-guru rekan guru sejawat sekalian yang telah berhadir pada acara ini, dan serta diri kami yang mewakili dari teman-teman di kelas ini. Oke, pada hari ini izinkan saya ingin memberikan sedikit penyebaran budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya yang akan kita jadikan kebiasaan di sekolah, yang mungkin nantinya akan mengubah paradigma kita tentang apa yang telah kita lakukan. Nah, ini dia latar belakangnya, yaitu dalam mencapai visi misi sekolah dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita belajar tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kemudian gotong royong. Ada 6 yang penting ada. Ya, secara spontan karena diperlukan tuntunan dan teladan dari guru serta melakukan pembiasaan dalam keseharian sekolah. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ini maksudnya kita akan buat kesepakatan kelas yang akan menjadikan keyakinan kelas nanti dibuat di lokal masing-masing, terutama guru atau wali kelas. Ya, makanya saya meminta wali kelas untuk hadir di sana. Tujuan diseminasi ini yaitu untuk menyatukan paradigma apa yang telah baru lagi tentang proses pembelajaran. Dulu perubahan zaman kita dulu belajarnya seperti ini. Sekarang kita menuju era kurikulum Merdeka. Dulu nak, ya, ibu sekalian kita belajar TBSA dulu, bukan catat buku sampai habis. Tapi TBSA itu bukunya itu turun temurun. Kalau sekarang bukunya ini berbeda.
yang menurut ini. Ada banyak buku dalam satu novel. Ya, kita beralih ke abad 21 yaitu revolusi industri 5.0. Pada itu adanya pemahaman baru terhadap pembelajaran dan perubahan kurikulum dari sebelumnya. Untuk kurikulum baru yaitu kurikulum kurikulum merdeka ini proses pembelajarannya pun berbeda-beda. Kita ada namanya proyek menteri. Ya, mungkin tahun ini sekolah kita kurikulum merdeka dibuat ya. Oke. Sekarang kita coba melatih kefokusan itu apa? Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Tepuk siang, tepuknya 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Oke. Kalau malam, nggak kali dah. Oke. Oke, boleh berdiri. Boleh berdiri. Boleh duduk. Orang tua yang nggak sanggup berdiri boleh duduk. Ya. Duduk pun boleh sebenarnya. Ya. Dia baru baik sakit nggak apa-apa. Oh ya, kemarin akan datang ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Itu tepuk malam mengganggu orang. Kenapa? Karena mengganggu orang. Ngapain malam-malam kita tepuk tangan, Bu? Kan mengganggu tetangga lagi tidur. Nah, berarti tepuk malam kita nggak boleh tepuk. Oke. Nyamuk yang tepuk. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Belum fokus. Belum joget-joget. Oke. Sekarang kalau saya bilang botak, berarti taruhkan taruhkan tangan di kepala. Ya, fokus. Kalau batik berarti di bahu. Kalau batok berarti tangannya di mulut. Oke, fokus ya. Batik, botak, batuk, batik, botak, batuk, batuk. Batik, botak, batuk, batik, botak, botak, batuk, batik. Terima kasih. Ya. Oke, mantap. Oke, sekarang ke pertanyaan pemantik. Ini untuk Bapak Ibu guru ya. Setuju atau tidak setuju ya? Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, alasannya Bu Erni? Alasannya supaya merangsang. Merangsang apa? Merangsang aktivitas anak. Kira-kira hukumannya seperti apa? Supaya maju anak di bidang belajar. Itu kalau di dalam pelajaran. Contohnya seperti apa? Misalnya Bu Erni anak-anak nggak mengerjakan tugas, kan Bu Erni kasih hukuman tuh. Karena beda hukuman dengan sanksi ya. Iya. Oke. Hukuman apa yang Ibu berikan sama anak ketika dia tidak mengerjakan tugas? Kasih hukuman yang mendukung. Oke. Kalau Bu Kodawi karena sakit nih kita skip aja ya. Jadi sebenarnya hukuman itu tidak juga dapat mendisiplinkan anak ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kayak anak terlambat, kita suruh kutip sampah. Besok dia lagi terlambat. Enak kok kemarin hukumannya cuma. Itu hal negatif yang kita berikan kepada anak ketika kita berikan hukuman. Jadi ringan. karena dia bilang gampang itu. Besok tuh terlambat lagi. Jadi itu tidak menjamin hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif anak? Kita suruh membaca karena dia mungkin tidak ikut mengerjakan tugas. Apakah dengan seperti itu bisa mendisiplinkan anak? Betul, berarti setuju ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak, belajar anak. Ya pastilah. Ya. Tapi ada negatifnya juga. Jadi ketika dia ingin tampil besok aku lagi kan, kita memberikan lagi sama dia. Ada sisi positif dan negatifnya ya. Jadi budaya positif ini banyak ya Bapak Ibu. Ini teori kontrol tentang miskonsepsi makna kontrol pada guru ya. Yang pertama, guru mengontrol
murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid jika tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol murid. Yang ketiga, mengontrol murid dengan cara kritikan, dengan cara membuat dia merasa bersalah tentang apa yang dilakukannya, sehingga bisa menguatkan karakter yang ada pada dirinya. Karena adanya pendapat dari Bapak Dr. William Glasser ini, maka kedepannya saya berusaha memahami pandangan orang lain dan menuntut anak sesuai kodratnya. Sekarang di dalam modul ini kita harus menuntut anak sesuai kodrat. Kodrat apa? Kodrat zaman dan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu bagaimana? Kodrat keadaan itu adalah hal yang ada di dalam diri anak. Jadi kita gali potensinya yang ada dalam diri anak. Tidak semua anak punya kodrat yang sama atau punya minat yang sama. Ya, semisal anak minatnya apa? Menyanyi. Berarti gurunya itu harus menyalurkan ke menyanyinya, tapi tidak meninggalkan belajar yang lain-lain. Ya, kodrat zaman bagaimana? Gurunya juga ikut harus mengikuti perubahan zaman. Jangan belajar mengajar lihat buku, tapi harus mengikuti perubahan zaman. Bagaimana? Dengan cara-cara yang inovatif, membuat ice breaking di kelas agar kelasnya hidup. Ya, memberikan model pembelajaran yang inovatif. Bagaimana? Biar tergerak anak-anak semua, nggak ada yang malas-malas. Kita buat kelompok dalam satu kelas itu berapa kelompok. Buat permainan misalnya 3T atau permainan yang membuat memacu mereka lompat sana lompat sini ya. Adik-adik, adik-adik guru, ibu-ibu guru, kakak-kakak guru. Nah, sekarang kita dengar kata disiplin. Apa itu disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Apa itu disiplin? Mengikuti aturan yang telah diberikan. Ya, Rohana, apa itu disiplin? Ya, mengikuti aturan yang berlaku di suatu tempat ya. Apa itu disiplin? Baik itu disiplin waktu, disiplin berpakaian, bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin terhadap diri sendiri supaya diri sendiri juga berhasil. Sukses itu karena disiplin dari diri kita. Apa contohnya? Dimulai dari bangun tidur. Ketika azan tuh udah langsung kita tergerak. Oh, sudah azan, menunaikan sholat subuh. Misalnya dari pagi ya. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Itu kan rutinitas. Ya. Misalnya Bu Nur juga begitu. Dia langsung dari sekolah 6:30 dari rumah. Mungkin saya belum bisa seperti itu dan insya Allah kedepannya mungkin akan lebih baik lagi dari Ibu Nur. Ya, sebagai pendidik tujuannya apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu apa? Nilai-nilai baik, ya, mandiri, habis itu berkolaboratif, artinya bekerja sama, dan nilai-nilai motivasi intrinsik itu di dalam diri sendiri, bukan orang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Ya. Bagaimana strateginya? Contohnya adalah sebenarnya dari gurunya, ya, bukan dari siapa-siapa. Gurunya yang datang duluan, ya, contohnya menyambut anak-anak, ya. Kemudian muridnya juga demikian. Biasanya 10 menit sebelum waktu masuk ke kelas harus mengerjakan piket dulu kalau ada yang waktunya piket, ya kan? Kemudian guru memberikan instruksi dulu, bukan hanya sekedar memerintah. Atau paling baik guru mencontohkan dulu, misalnya kalau kalian malas buang sampah, kan guru yang contoh dulu. Tapi itu pun kadang-kadang nggak tergerak anak muridnya ketika guru sudah mulai memungut sampah. Malah lari. Nah, itu kebiasaan buruk yang nantinya harus kita hilangkan agar kita jadikan pembiasaan nanti. Bagaimana ya? Bagi yang terlambat, bagi yang terlambat harusnya lapor dulu ke guru piket. Bu, saya terlambat. Nah, guru piket memberikan instruksi bagaimana kalau siswanya terlambat ini harus diapakan. Selanjutnya ini yang penting ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itulah nantinya yang akan disepakati oleh ibu-ibu wali kelas dengan peserta didiknya melalui curah pendapat. Apa itu curah pendapat?
kita minta anak muridnya untuk memberikan ide-ide gagasan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan nantinya kita akan tempel di dinding kelas kita. Ya, jadi sebenarnya itu waktu masuk ke awal tahun ajaran itu kita buat, setelah kita dikasih tugas, tugas sebagai wali kelas, kita buat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama anak-anak didik kita di dalam kelas. Apa mau mereka? Kalau perlu disertai, kalau misalnya tidak mengerjakan ini, sanksinya bagaimana? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini pertanyaannya ya, pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa maksudnya kalau kita disuruh memakai helm kalau berkendaraan? Terus, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, ketika COVID ya, kita selalu menggunakan masker, ya, kesehatan. Nah, ya. Ini jawabannya adalah yang tadi, keselamatannya, keamanan. Banyak terjadi kalau kita kecelakaan itu, kalau kita menggunakan helm, langsung letak kepala gerot, gerotak. Tapi kalau dengan helm mungkin agak terlindungi sedikit. Memakai helm saja pun bisa terbang helmnya ketika terjadi kecelakaan, ya, giginya copot dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, untuk keamanan juga kesehatan kalau kita memakai masker. Nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, dan terlepas dari latar belakang itu, termasuk suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen itu, keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan siswa. Dari mengikuti serangkaian peraturan siswa pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Ini kita buat pembentukan keyakinan kelas. Ini ibu-ibu wali kelas terutama ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu boleh kita ubah kalau misalnya kurang sepakat. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di dalam bentuk positif maksudnya apa ibu-ibu? Nggak boleh ada kata-kata jangan, nggak boleh ada kata-kata dilarang, dan nggak boleh ada kata-kata tidak. Nah, jadi kita buat seperti itu, tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua sekolah. Nggak perlu sampai 10, 12, 5 aja kalau dia bisa kita sepakati sama anak-anak dan ditaati, boleh kita buat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kita terapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas itu terutama di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita ajak anak-anak jadi ikut berkontribusi. Dia mengeluarkan pendapat apa yang mereka mau, tentang apa yang harus disepakati mereka di dalam kelas, sehingga curah pendapat itu bisa menyimpulkan nanti beberapa keyakinan kelas. Kemudian setelah kita curah pendapat, tinjau kembali. Misalnya anak-anak banyak buat, Bu ini kita tampung semuanya, mungkin sampai 20 mereka bilang apa, kita tulis saja. Nah, selanjutnya baru kita pilih mana yang cocok diterapkan di kelas tersebut, sehingga bisa dijalankan dari waktu ke waktu. Jadi nggak membal apa yang kita buat tentang keyakinan tersebut. Nah, ini dia. Dilarang merokok. Nah, ini contoh kata-kata ya. Nah, dilarang merokok. Kembalikan barang ke tempatnya, hadir ke sekolah sebelum 15 menit memulai pelajaran. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang membuang sampah. Kira-kira dilarang merokok ini termasuk ke mana dia? Keselamatankah? Kesehatan? Kesehatan. Oke, kesehatan. Kembalikan barang ke tempatnya berarti kita buat apa itu? Menghargai, ya, menghargai. Hadir ke sekolah sebelum 15 menit berarti termasuk disiplin. Dilarang menggunakan narkoba termasuk kesehatan. Dilarang
keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dengan kalimat yang menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, kira-kira ibu-ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kalau di kelas apa? Coba dari anak-anak ibu lah. Kita membuat keyakinan kelas nih. Kira-kira apa satu? Kira-kira apa satu? Kemarin buanglah sampah. Buanglah sampah. Itu kan tidak ada kata-kata jangan di depannya ya kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Disiplin. Nah, disiplin itu tidak hanya waktu, tapi disiplin dalam arti itu memakai seragam sekolah, memakai kaos kaki putih waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Waktu pramuka kita pakai hitam, memakai sepatu yang sama hitam semua. Itu disiplin dalam berpakaian. Kalau dalam waktu itu tadi masuk berapa menit sebelum masuk ke kelas. Apalagi nah, ini kita sudah pendapat seandainya kita akan membuat itu di kelas sama wali kelas. Ya, jadi masukannya dari anak-anak ibu sekalian untuk membuat keyakinan kelas itu. Apalagi? Coba Asri. Tadi udah dilarang, membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti kita menjaga kebersihan, disiplin waktu. Habis itu berbicara yang sopan, yang baik, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari anak-anak ibu sekalian. Nah, anak-anak ibu ini minim kali kata-katanya. Pasti ada sesuatu yang dia buat di kelas tuh dengan kata-katanya. Kalau salah sedikit, taulah apa yang boleh katakan, yang an, yang in pun, ya. Kemudian apa lagi? Saling menghargai, baik itu menghargai ibu guru maupun menghargai teman-teman. Menghargai ibu guru bagaimana? Ketika beliau menjelaskan, kalian menyimak, bukan menyimak atau memegang HP. Tidak ada memegang HP. Ya. Kemudian apa lagi coba? Saya mau tahu dari anak-anak ibu sama ibu gurunya. Ini sekiranya curah pendapat nanti ya. Ya Bu Nian, ada Bu. Kalau membuat keyakinan kelas sama anak, tadi udah Bu, buanglah sampah pada tempatnya, disiplin, kemudian menghargai, berbicara yang sopan. Ada lagi Bu? Menciptakan lingkungan belajar yang aman. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Bagaimana aman Bu? Bagaimana aman menurut kalian, anak-anak ibu? Tidak saling mengejek, kemudian tidak berkelahi. Ya ngapain kalian belajar sambil berkelahi, ya kan? Kemudian membuli itu dilarang, ya. Membuli itu bukan hanya perbuatan, perkataan juga bisa contoh membuli, ya. Kemudian apa lagi? Kalau disuruh guru itu jangan ribut, tapi kita tidak boleh ribut. Artinya kita menghargai apa yang ibu bilang, ya. Kemudian apa? Tanamkan apa? 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Nah, itu juga harus kita buat. Nah, nanti ibu-ibu bisa jadi referensi nanti untuk membuat keyakinan atau keyakinan kelas. Nanti boleh dari sini sebagai wali kelas, ibu-ibu boleh membuat keyakinan kelas apa yang mau ibu-ibu buat dan sepakati bersama anak didik. Selanjutnya ini Bu, segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah pemulihan dari kalau seseorang anak melakukan suatu perbuatan, kita buat segitiga restitusi, ya. Restitusi itu adalah tahapan dalam memudahkan guru dan orang tua melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi, ya, atau restitution triangle. Bagian dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita tidak akan membuat dia dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara, ya itu dia, menggunakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa.
Nah, contohnya bagaimana? Kadang-kadang kita kan selalu menjudge anak. Kalau udah salah, nggak langsung kita buat restitusi, menanyakan kenapa bertindak demikian. Nggak ada kita pemulihan dari anak-anaknya sehingga dia menjadi anak yang gagal. Jadi kita tanyakan dulu penyebabnya apa dia berbuat seperti itu. Kita harus membuat stabilitas identitasnya dulu. Ketika dia ngantuk dalam kelas misalnya, ya ini misalnya terjadi pada kemarin si beliau itulah di 93 ya, tidur. Nah nggak kita panggil, kita biarkan dulu dia pergi umroh, dia mau kemana-mana gitu. Selanjutnya nanti udah siap dia tidur, nah dibangunin, kita suruh cuci muka dulu. Ya, kalau langsung kita marahin, kita cuci muka, suruh cuci muka dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita cuci muka, udah sampai dia ini kan dia terkejut tuh kita bangunin. Ya, kemudian kita validasi. Ngapain tadi nak? Nah, kita tanya dulu secara personal. Kira-kira kamu ngantuk ya? Kita tanya alasannya kenapa tidur di sekolah. Kenapa tidur saat guru menerangkan? Kita tanya. Kemudian kita bilang dengan perkataan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan suatu kesalahan. Termasuk kita juga sebagai guru. Ya. Jadi kemudian kita validasi, kita buat keyakinan kelasnya. Kira-kira dengan tidur itu keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar? Kita tanyakan, kita buat keyakinan kelas dulu. Dia sendiri biar dia yang jawab. Baru nanti kita kasih bimbingan dengan jawaban kita. Kita bisa menyelesaikan ini kan? Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik budi buat dirimu sendiri? Apakah tidur dalam belajar dalam suatu guru mengajar itu perbuatan yang baik? Kita tanyakan sama anak. Enggak. Terus keyakinan apa yang kamu langgar? Dia jawab sendiri. Misalnya ada keyakinan menghargai orang lain. Betul, kamu udah jujur. Nah sekarang kalau umur ini ya, kamu sudah jujur. Kemudian bagaimana? Dia sendiri yang berjanji, dia sendiri yang membuatnya. Kita tinggal mengarahkannya. Itu namanya segitiga restitusi. Setiap permasalahannya kita buat di dalam melakukan restitusi dari permasalahannya supaya anak-anak tidak menjadi gagal ketika dia bermasalah, menjadi membenci diri guru, ya. Jadi kita pulihkan dengan cara reflektif. Dia cerminkan diri dia sendiri, sebaiknya dia bagaimana, harusnya bagaimana. Dia sendiri yang membuat dia yang melanggar kesepakatan, dia sendiri yang harus memulihkan kesepakatan yang dia buatnya. Ini segitiga restitusi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan kalau kita buat pertama menstabilkan identitas itu semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah itu perkataan-perkataan yang harus kita buat. Kemudian validasi tindakan itu dengan perkataan kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu seperti itu. Nah misalnya anak pegang handphone, kita tanya kamu tentu mempunyai alasan mengapa kamu seperti itu. Apakah itu cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan? Kemudian selanjutnya kita tanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Terus kamu ingin seperti apa? Seperti itu yang kita bilang ya. Nah, di sini sebenarnya sebelum restitusi itu ada ini namanya ada 5 posisi kontrol guru. Ini dia, ada hukuman dan penghargaan. Sebenarnya dua-dua ini sebenarnya ada tindakan positif dan negatifnya ya. Hukuman itu dan penghargaan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Ya.
Kira-kira kalau anak belajar biasanya kita kasih hukuman atau penghargaan. Biasanya kita tergantung apa yang dia buat ya, tergantung apa yang dia buat. Nah, penghargaannya itu banyak ya. Ada penghargaan jangka panjang dan jangka pendek, kemudian ada penghargaan tidak efektif, kemudian ada penghargaan merusak hubungan, kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi. Oke. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ketika anak bermasalah, guru-guru di sini sebagai pengontrolnya berperan sebagai apa? Ya. Ada yang berperan sebagai penghukum. Ketika anak bermasalah langsung kita kasih hukuman. Ya. Dan dari hukuman itu bisa terjadi sesuatu yang negatif. Anak-anak membenci gurunya. Kemudian ada perilaku yang negatif ya, ini membuat orang merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya kayak mana kalimatnya? Nah, jangan kayak gitulah. Ibu kan nggak enak sama guru itu. Ketika kita menggantikan guru dan anak itu tidak, seolah-olah karena kita jarang masuk ke kelasnya, jadinya mereka sepele, ribut. Padahal udah kita bilang jangan ribut, ya. Terus gurunya bilang bagaimana? Nah, jangan kayak gitu, saya gak enak sama guru yang telah saya ganti, kalian ribut. Dan anak-anak merasa bersalah, gak enak hati, akhirnya mereka mencatat, disuruh mencatat. Ya. Kemudian posisi yang berhasil bagaimana? Sebagai teman. Ya, guru sebagai teman. Ketika anak bersalah, kita posisi sebagai teman. Hai, bisa-bisa jangan buat kayak gitu ya. Kita posisikan kita sebagai teman, ya, jangan diulangi ya. Kan nggak baik main kayak gitu. Bisa kita nggak boleh kayak gini lagi ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau, cuma dilihat, dipantau aja, ya, memantau tapi tidak memberikan hukuman. Memantau anak-anak berjalan dengan baik apa enggak dalam pembelajaran. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi seperti menanyakan keyakinan kelas. Itu yang paling baik ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak kami semua, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Nah, survive ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Anak-anak perlu juga dengan cinta dan kasih sayang karena perlu juga diperhatikan. Biasanya anak-anak yang perlu diperhatikan ini jarang dia mendapat perhatian dari orang tuanya di rumah. Ya, banyak dari anak kita yang mungkin latar belakang kondisi keluarganya kurang kasih sayang. Jadi kita sebagai guru juga harus mengetahui juga latar belakang dari keluarganya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu kebebasan, freedom. Bagaimana? Kadang-kadang anak nggak mau. Nah, menggambar ya. Menggambar apa, Bu? Ibunya bilang menggambar pemandangan. Ini apakah ibu-ibu wali kelas mau tergerak membuat keyakinan kelas di kelasnya? Iya, insya Allah ya. Boleh kita mulai dari besok dan seterusnya melakukan surah pendapat bersama anak-anak tentang keyakinan kelas yang bisa menumbuhkan budaya positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Jadi jangan paksaan dari gurunya, tapi apa yang mereka sampaikan juga kita tampung, ya. Mereka maunya apa. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ini contohnya. Berakhlak mulia. Adakah anak-anak itu berakhlak mulia? Ada, tapi tidak semuanya. Ngomongnya masih juga ada ya. Kemudian inovatif. Apakah ada inovatif dalam pembelajaran anak ibu? Gurunya udah inovatif, anak-anaknya berteknologi enggak? Berteknologi juga, Bu, karena ada buat HP, Bu, tapi nggak tahu dia buat apa dengan HP-nya itu. Scroll TikTok kah atau scroll tentang pembelajaran? Nah, itu tanyakanlah pada diri sendiri. Apa aja di TikToknya? Nah, bagaimana dengan mandiri?
mandiri, ya. Di sini kami dari kelompok ini pandai ngomong, komunikasi. Jangan kalau disuruh ya. Di situ mandiri itu maksudnya begitu. Atau ketika disuruh kepala sekolah, ini kelas ini ya jadi petugas upacara, nggak ada lagi wali kelas menunjuk-nunjuk ini sebagai penggerek bendera, ini sebagai pembaca pembukaan UUD 1945, nggak ada lagi, kalian sendiri yang maju. Itu artinya mandiri, bukan mengundurkan diri. Kalau udah ditunjuk, udah dari sini nggak sekolah. Itu yang namanya mandiri. Itu namanya mengundurkan diri, Bu. Ya. Kemudian ada lagi sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan, yaitu kolaboratif, bekerja sama sama kawan-kawan, bekerja sama. Misalnya kayak contoh kelompok tapi mandiri. Apa contohnya? Bu Yuli kasih tugas kelompok. Kalian ada satu kelompok 5 orang. Tapi ketika disuruh membuat nama-nama sayuran, kalian tidak mencontek. Jadi apa yang ditulis kawan satu tidak boleh sama dengan kawan berikutnya. Jadi harus cari kosakatanya. Nah, itu namanya mandiri, walaupun kelompok tapi mandiri. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ini isinya berupa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah anak-anak kami sekalian sudah berakhlak mulia? Nah, insya Allah. Ya, itu yang diharapkan bagi guru dan sekolah ini untuk dijadikan pembiasaan. Bagaimana berakhlak mulia? Itu tadi ketika gurunya duduk, kalian jalan di depannya, menundukkan badan, salam, senyum, ya. Kemudian apa lagi yang berhubungan dengan akhlak mulia? Kalau di setiap Jumat kalian awal pelajaran itu membaca Yasin, atau ketika pulang membaca salawat. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini bagaimana? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Jadi walaupun dari suku bangsa manapun, Jawa, Aceh, Padang apa, kita tetap sama-sama, ya. Bernalar kritis. Ini ting, begitu Bu Yuli bilang ini langsung kepalanya apa ya? Kayak kita main tebak-tebakan, langsung harus nalar dan nurulnya harus jalan. Ya. Orang ini ada nalarnya, teman malu-malu. Yang tersimpan di dalam dada itu, yang pemalu-pemalu itu harus dibangkitkan. Itulah namanya kodrat keadaan. Kodrat yang ada pada diri anak-anak ibu sekalian itu harus dimunculkan, jangan ditenggelamkan. Siapa pandai apa? Pandai nari. Bu, saya pandai nari. Begitu ada lomba menari, Bu, saya. Langsung tunjuk diri, jangan orang yang menunjuk. Tunjuk diri. Jangan malu-malu, jangan kayak begini. Dulu dulu pemalu. Semua tak mau. Ya. Ini segitiga restitusi tadi. Ya, ini dia. Pengalaman baru setelah saya mempelajari modul ini, yaitu kita nggak boleh pakai hukuman. Dibuat-buatnya, ya. Dia pun nggak suka juga dengan guru yang terlalu banyak ngomong, cerewet dibilangnya. Sebelah salah kita juga sebagai guru, banyak kali ngomong dibilangnya cerewet, kita besar-besar suara dibilangnya membentak. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita konsultasikan dengan mereka maunya kayak mana gurunya, yang berhati perikah, ya. Kemudian hukuman itu juga bisa menimbulkan perlawanan. Suatu saat kalau anak-anak kita nggak suka, dia bisa melawan sama kita, ya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu lain dengan hukuman. Dia memberikan sebuah pelajaran. Misalnya apa?
yaitu tadi tidak mengerjakan tugas di PR, disuruh membaca di perpustakaan, ya kan? Jadi efeknya tidak membuat menyakitkan. Menyakitkan. Nah, hal yang perlu dihindari dalam hal ini adalah memberikan pengakuan secara khusus pribadi. Nggak boleh secara pribadi. Kalau di dalam kelas kasih penghargaan semua, kecuali mereka kita kasih pertanyaan, mereka ada jawab, kita kasih apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan. Dan nggak mesti harus kado-kado yang besar, Bu. Dengan ucapan thank you juga merupakan penghargaan. Terima kasih nak, kamu telah menjawab soal ini dengan baik. Dengan bonbon kis 1 biji juga boleh. Ya, jadi anak-anak kadang-kadang perlu juga kita buat seperti itu. Jadi ada timbul motivasi. Itulah yang harus, nggak mesti kado besar, yang gede-gede segede gaban. Dan dia keyakinan kelas harus disepakati bersama curah pendapat sama wali kelasnya, kemudian disepakati sehingga menjadi peraturan yang ditaati bersama-sama tentang keyakinan kelasnya. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh bertanya hal-hal yang mengenai keyakinan kelas. Terus tanya. Mana tadi? Ini sakit. Inilah sebenarnya memulai pertanyaan dan berkomunikasi dengan seseorang yang kalian tidak kenal itu memupuk rasa percaya diri dan berani. Seputaran ini boleh bertanya apa saja tentang keyakinan juga boleh, budaya juga boleh. Kalau hukuman dan penghargaan tadi kan udah dibilang sebaiknya kita hindari. Boleh bertanya, ayo. Anaknya harus mempunyai benar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesi tanya jawab, boleh. Ini ngantuk berat ya? Kali mulai. Mana tadi pertanyaan tadi? Ada tadi. Ya, jadi tanya jawab boleh bertanya tentang apa yang kurang paham atau boleh menambahi apa yang telah saya sampaikan supaya ada jadi tambahan untuk determinasi saya ini. Ya, boleh Bu. Boleh ditanyakan. Strategi apa yang diterapkan untuk menanamkan disiplin positif dan bagaimana hasilnya pada perilaku siswa? Terima kasih. Ada lagi? Ya, saya jawab ya. Disiplin itu kan berarti bertanggung jawab ya. Nah, strategi apa yang perlu kita lakukan supaya anak murid pun itu? Artinya kita harus menjadi contoh dulu bagi murid saya. Harus disiplin waktu, harus disiplin dalam segala bidang, tidak hanya dengan waktu, termasuk disiplin dalam hal-hal lain-lain. Ketika masuk kelas harus tepat waktu, keluar kelas juga tepat waktu, sehingga murid dapat langsung dan mengikuti apa yang gurunya buat. Kemudian memberikan instruksi atau arahan terhadap siswa tersebut, sehingga mereka jelas. Ketika kita beri instruksi atau perintah, mereka jelas melakukan arahannya itu. Jadi jangan kabur arahannya. Nah, ke sana ya. Ke sana, bukan ke sana kantin beli jajan. Ke sana itu maksudnya tutup sampah yang kita suruh tutup sampah, ya. Kemudian apa lain disiplinnya? Ketika mengumpulkan tugas. Kalau saya untuk kumpul tugas saya nggak pernah kasih PR. Kumpul tugas nggak ya? Halo Bu, nggak siap Bu. Kita lanjut besok, pokoknya kumpul tugas hari ini juga. Ya, waktunya untuk hari ini nggak ada besok-besok. Itu namanya disiplin. Nah. Ya, ada pengerjaan besok-besok lagi. Saya juga jarang memberikan PR.
waktunya dan saya beri apresiasi. Nak, terima kasih ya udah mengumpulkan tugas tepat waktu. Begitu ya. Jadi anak-anak termotivasi besok-besok kalau disuruh tugas oleh gurunya nggak boleh terlambat lagi. Sekian waktunya, sekian dikerjakan, jam berapa waktunya, jam sekian dikumpulkan. Oke, demikian Bu Niat. Kiranya seperti itu ya Bu Niat ya. Kalau